mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pembelajaran kooperatif. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan identitas kami. Perkenalkan, nama saya Meice Tuis dengan NIM 101 2022 0205. Kelas F semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Hirdiana Benu dengan NIM 101 2022 0198. Kelas F semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Iga Ranci VK, NIM 101 2022 0184, kelas F semester 4, program studi pendidikan agama Kristen. Yang pertama tentang pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah metode di mana peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok atau tim untuk mempelajari konsep-konsep materi yang dipelajari di dalam kelas. Dalam kelompok, anggota-anggotanya harus bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok untuk mempelajari materi itu sendiri. Strategi ini memiliki beberapa keunggulan seperti menumbuhkan kerjasama dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang kedua, tujuan strategi pembelajaran kooperatif. Tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman konsep, dan mengembangkan keterampilan sosial. Dalam strategi ini, siswa belajar melalui interaksi dengan teman sekelompoknya, sehingga mereka dapat saling mendukung, berbagi ide, dan membangun pengetahuan bersama. Manfaat strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif memiliki banyak manfaat bagi peserta didik, guru, dan sistem pendidikan. Beberapa manfaat dari pembelajaran kooperatif antara lain meningkatkan presentasi belajar. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan presentasi belajar siswa sebab mereka bekerja bersama dalam kelompok dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Model-model strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, perencanaan. Menunjukkan tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui berbagai kooperatif. Merangsang aktif dan tugas. Rancangan tugas yang melakukan kerjasama dan kontribusi aktif dan setiap anggota kelompok. 2. Pembentukan kelompok. Menentukan kelompok kategori. Membentuk kelompok dengan beragam kemampuan, latar belakang, dan karakteristik untuk meninggalkan saling belajar dan kolaborasi. Menentukan aturan kelompok. Tentukan aturan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Yang ketiga, penyampaian instruksi. Memberikan instruksi yang jelas. Pastikan siswa memahami tugas dan tujuan pembelajaran. Menjelaskan prosedur kerja. Jelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh kelompok dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Kerja kelompok. Siswa kerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Monitoring dan pembinasaan. Guru berkeliling untuk membantu proses kerja kelompok, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi. Yang kelima, penilaian. Penilaian proses dan hasil. Nilai kerja kelompok secara keseluruhan dan kontribusi individu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Refleksi dan umpan balik. Berikan umpan balik kepada kelompok dan individu mengenai kinerja mereka serta lakukan refleksi bersama untuk meninggalkan pembelajaran di masa mendatang. Kelebihan. Meningkatkan keterlibatan siswa. Strategi kooperatif mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran,
Mereka terlibat dalam diskusi, berbagi ide, dan kerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Yang kedua, peningkatan pemahaman konsep melalui indiktif. Dengan teman sekelompok, siswa memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dan berbagi pengetahuan. Hal ini dapat memperkuat pemahaman konsep dan memperluas perspektif siswa. Yang ketiga, pembagian keterampilan sosial. Strategi kooperatif membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Mereka belajar bekerja dalam tim, saling mendukung, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Dalam strategi kooperatif, siswa diajak untuk bekerja sama dalam menceritakan masalah atau merefleksikan tugas. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan pembaca. Kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif yang pertama itu ketergantungan pada anggota kelompok yang lemah. Dalam kelompok kooperatif, anggota yang lebih kuat mungkin harus membantu anggota yang lebih lemah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kontribusi dan pembagian tugas. Yang kedua, kesulitan dalam manajemen waktu. Strategi kooperatif membutuhkan waktu yang cukup untuk didiskusikan dan kerja kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan mengganggu jadwal pembelajaran. Yang ketiga, konflik antar anggota kelompok. Dalam situasi kerja kelompok, konflik antara anggota kelompok dapat terjadi jika diatasi dengan baik. Konflik ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan hubungan antara siswa. Yang keempat, kurangnya kemandirian. Dalam strategi kooperatif, siswa mungkin cenderung bergantung pada bantuan anggota kelompoknya. Hal ini dapat mengurangi kemampuan siswa untuk bekerja secara mandiri dan mengembangkan keterampilan individu. Yang berikut adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, teka-teki. Deskripsi siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota kelompok diberikan bagian dari materi yang harus dipelajari dan kemudian mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bagikan materi pembelajaran menjadi beberapa bagian. Yang kedua, bentuk kelompok ahli, di mana setiap kelompok mendalami satu bagian materi. Yang ketiga, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan mengerjakan bagian yang telah dipelajari kepada anggota kelompok lainnya. Yang keempat, evaluasi dan diskusi kelas secara keseluruhan. Yang kedua, berpikir berpasangan berbagi. Deskripsi model ini melibatkan siswa dalam berpikir secara individu, kemudian berpasangan untuk mendiskusikan pemikiran mereka dan akhirnya berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang lebih besar atau seluruh kelompok. Langkah-langkah yaitu yang pertama, guru memberikan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, siswa berpikir secara individu tentang jadwal atau solusi. Yang ketiga, siswa berpasangan untuk mendiskusikan pemikiran mereka. Yang keempat, setiap pasangan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang lebih besar atau seluruh kelas.